Di sebuah komplek perumahan mewah, pasangan suami istri sedang sarapan sebelum sang suami berangkat bekerja. Tanpa diduga, sang istri naik ke loteng sambil memastikan sang suami sudah pergi untuk memberi sarapan kepada selingkuhannya. Sebelum kejadian unik ini terjadi, sang istri yang bernama Phoebe menyiapkan sarapan untuk sang suami yang bernama Wilson, yang ternyata merupakan wali kota di wilayah tersebut. Namun perdebatan kecil yang nantinya akan saya jelaskan terjadi sehingga membuat suasana pagi itu berubah drastis. Saat Wilson sudah berangkat kerja ke balai kota, Phoebe membuat sarapan lagi dan naik menuju loteng sambil memastikan suaminya sudah tiada untuk mengantarkan paket lengkap ke pria bernama Lucas yang dia sembunyikan di sana. Setelah Phoebe mengurusi selingkuhannya, dia melakukan kegiatan mingguan dengan membahas buku novel yang dibuat oleh penulis lokal dengan tujuan agar UMKM lokal berkembang serta untuk menyalurkan hobinya sebagai pencinta novel. Di tempat balai tersebut dia bertemu dengan Paula yang merupakan anggota dewan dan sangat mengapresiasinya hingga dirinya disarankan untuk menjadi anggota dewan. Namun Phoebe belum bisa memutuskan. Siang harinya saat Wilson pulang untuk mengambil pakaian ganti, Phoebe dengan riang menyapanya, namun Wilson memarahinya karena lupa menyiapkan pakaiannya. Tanpa diduga Wilson mendengar suara benda jatuh di loteng, namun Phoebe mengalihkan perhatiannya sehingga Wilson memutuskan lanjut bekerja. Keesokan paginya setelah suaminya tidak ada, Phoebe berolahraga dengan sahabatnya yang bernama Regan, yang kebetulan tinggal di komplek yang sama. Setelah membugarkan anggota tubuhnya dan menyiapkan hidangan, Phoebe menutup foto suaminya serta menyalakan lilin romantis. Tanpa diduga setelah semua siap, dia memanggil Lucas yang sedang menulis sesuatu untuk turun ke bawah menikmati masakan yang sudah disiapkan. Saat keduanya mensyukuri momen tersebut, tiba-tiba Wilson pulang ke rumah. Sehingga keduanya kalang kabut dan Phoebe menyuruh Lucas kembali ke atas. Saat Wilson membuka pintu, Phoebe kaget bukan main, sampai menjatuhkan piring namun Wilson dengan sigap membantu membereskan dan berkata kalau dia pulang karena kangen dengannya. Melihat sang suami sedang baik, Phoebe meminta izin untuk menjadi anggota dewan yang nantinya bisa membantu Wilson dalam merealisasikan program kerjanya sebagai wali kota. Tapi Wilson tidak mengizinkannya, bahkan mempertanyakan mengapa Phoebe masih memakai baju tidur di siang hari. Phoebe pun beralasan kalau dirinya habis olahraga dengan Regan. Namun saat Wilson ingin lanjut bekerja, dia melihat Regan yang baru berolahraga yang membuatnya mulai curiga. Setelah sang suami pergi, Phoebe menuju loteng dan menceritakan ke Lucas tentang Wilson yang semakin tidak peduli serta selalu meremehkan apapun yang sedang dibicarakan. Mendengar hal itu, Lucas menyemangatinya dan mengajaknya kencan di luar secara sembunyi-sembunyi yang akhirnya terpaksa dia iakan. Di lain hari saat Wilson sibuk bekerja, keduanya kencan di kafe yang jauh dari rumah dengan pakaian sederhana. Tapi saat pembayaran, Lucas bersikeras membayar walau saldo di kartunya tidak cukup. Sehingga Phoebe lah yang akhirnya membayar. Saat keduanya mengobrol rencana hubungan mereka ke depan, tanpa diduga Paula menghampiri keduanya, yang membuat Phoebe langsung panik. Untuk menutupi perselingkuhannya, Phoebe mengaku kalau Lucas adalah sepupunya, sehingga Lucas tersinggung dan memutuskan keluar dari kafe. Phoebe pun juga ikut keluar sementara Paula merasa ada yang aneh dengan istri wali kota tersebut. Di luar kafe, Phoebe bingung mau sebut apa Lucas di depan Paula. Namun Lucas yang dengan sifat kekanakannya tetap marah dan pulang ke loteng duluan. Keesokan paginya di hari yang cerah, Phoebe mengantarkan sarapan dan Lucas meminta maaf atas perbuatannya di kafe. Saat Phoebe buru-buru karena ada keperluan menemani Wilson di balai kota, Lucas ingin mengabuksinya, sehingga Phoebe dengan tegas menolak dan berjanji akan melakukannya sesudah pulang dari acara. Beralih ke balai kota yang tengah melakukan acara jumpa pers mengenai program kerja wali kota. Phoebe teralihkan dengan kemunculan Lucas saat berbicara sampai menyebabkan wartawan diminta mengulang pertanyaannya. Kejadian itu pun membuat Wilson marah ke istrinya dan hasilnya pun Phoebe juga merepet ke masalah yang lainnya. Sementara itu di loteng kita dijelaskan mengenai sosok Lucas yang merupakan seorang penulis novel yang tengah bangkrut karena novel yang sedang dikerjakannya sekarang tidak kunjung usai. Serta nanti akan dijelaskan bagaimana bisa bertemu dengan seorang istri wali kota. Beberapa saat kemudian setelah Wilson pergi, Phoebe menghampiri Lucas yang sedang berolahraga dan memarahi beliau karena sudah menyapanya di ruang publik. Namun tanpa diduga Lucas memojokkannya dengan memaksa untuk memilih Wilson atau dirinya yang kemudian diiyakan Phoebe dengan janji akan diberikan keputusan besok. Di saat itu Regan mengetuk pintu yang membuat Phoebe terkejut manakala sahabatnya tersebut tiba-tiba datang untuk mengajaknya santai di waktu yang kurang tepat.
Sayangnya Phoebe menolak dengan alasan sedang sibuk, dan ketika Regan ingin pulang, Gordon loteng seperti ada orang sehingga dirinya bingung karena Wilson dipastikan sedang bekerja. Keesokan siangnya saat Wilson meminta Phoebe menyiapkan hidangan romantis, Phoebe tampak cemberut karena hari ini adalah hari di mana dia memutuskan untuk memilih Lucas atau Wilson sebagai teman hidupnya. Tanpa diduga, Wilson datang dengan membawa bunga dan meminta maaf atas perilakunya yang emosional, sehingga hal itu membuat Phoebe tersentuh hatinya. Setelah mencium istrinya dan melakukan makan siang romantis, Wilson berkata kalau hari ini dirinya sudah membatalkan rapat di luar kota demi untuk memperbaiki hubungan mereka, sehingga membuat Phoebe panik. Menjelang tidur, Lucas yang sudah menunggu dari siang untuk mendengar pilihan Phoebe memutuskan turun untuk memeriksa. Doi pun melihat Phoebe sedang berduaan di kamar dengan suaminya, yang dengan tidak sopan mencoba masuk sehingga Phoebe langsung mengalihkan Wilson agar tidak melihat ke arah pintu. Lucas pun sangat murka mengetahui kalau Phoebe yang sangat dia cintai tidak kunjung memberi keputusan. Keesokan paginya setelah Wilson sarapan dan berangkat bekerja, Phoebe naik ke loteng untuk memarahi Lucas karena semalam sudah bertindak gila dengan mencoba masuk ke kamar. Namun sayangnya Lucas yang kelakuannya masih seperti bocah balik marah sambil menuduh kalau Phoebe ingkar dengan janjinya. Walau Phoebe memberi alasan kalau dia juga tidak tahu bila Wilson tidak jadi keluar kota, Lucas tetap marah dengannya. Keesokan harinya Phoebe mampir ke rumah Regan untuk menceritakan perselingkuhan yang terjadi di rumah tangganya. Ternyata alasan Phoebe berani membawa Lucas ke loteng yaitu karena Phoebe pernah mendapati kerah pakaian suaminya ada bekas lipstik wanita sehingga dirinya mengambil kesimpulan kalau Wilson sudah berselingkuh. Namun Regan juga tidak membenarkan keputusan Phoebe berselingkuh dengan menyimpan Lucas ke loteng rumahnya. Kemudian saat mendapat pesan dari Wilson yang mengingatkan untuk datang ke acara balai kota, Phoebe langsung bersiap-siap dan tiba-tiba Lucas turun menemuinya. Di kesempatan tersebut Lucas meminta maaf atas kelakuannya yang tidak dewasa. Namun Phoebe yang mengingat kesepakatan awal kalau Lucas diizinkan tinggal di loteng selama 6 minggu saja untuk menyelesaikan novelnya, memutuskan untuk mengusirnya karena Lucas sudah melewati waktu yang disepakati. Mendengar pengusiran tersebut, raut muka Lucas berubah menjadi sedih dan balik ke loteng tanpa berkata apapun. Beberapa saat kemudian setelah Phoebe sampai di balai kota, Wilson menghampirinya dan marah karena Phoebe terlambat datang. Bukan hanya mengenai keteledoran istrinya dalam masalah waktu, Wilson juga berkata kalau peran Phoebe sebagai istri amatlah buruk sehingga Phoebe memutuskan pulang tanpa banyak membela diri. Sesampainya di rumah, Phoebe memanggil Lucas untuk meminta maaf telah mengusirnya dari rumah. Namun karena Lucas tidak menjawab, dia naik ke loteng dan tanpa diduga Phoebe menemukan mayat yang sudah tertutup kain. Dalam keadaan panik bukan main, Phoebe langsung menghubungi polisi untuk melaporkan kejadian mengerikan tersebut. Tanpa diduga sebelum menjelaskan panjang lebar, Wilson masuk ke rumah sehingga dirinya langsung menutup telepon. Sambil terburu-buru, Wilson berkata kalau dirinya ingin mengambil catatan pidato. Sementara Phoebe tampak linglung yang membuat Wilson merasa aneh. Sesudah mengambil catatan pidato Wilson dan menyerahkannya, Phoebe berusaha terlihat tidak terjadi apa-apa, walau Wilson sudah curiga dengan raut muka istrinya. Setelah Wilson berangkat lagi ke balai kota, Phoebe kembali menghubungi polisi. Namun sayangnya dia mengurungkan niat dengan berkata kalau korbannya hanyalah seekor kucing. Dalam keadaan panik, dia mencoba meminta solusi pada Regan dengan datang ke rumahnya, namun Regan tidak ada, sehingga dirinya pun pulang dengan rasa takut dan terancam. Karena menduga Wilson lah yang membunuh Lucas, dia pun menyiapkan pisau sebelum tidur. Keesokan paginya saat sarapan, Phoebe yang belum menceritakan kejadian semalam pada suaminya, kedatangan 2 petugas polisi yang dibukakan pintu oleh Wilson. Mendengar polisi menanyakan telepon aduan istrinya tentang pembunuhan, Wilson tampak kaget dan Phoebe langsung beralasan kalau semalam dia panik setelah menyaksikan ada kucing yang tertabrak mobil di depan rumah. Karena kedua polisi tersebut mengenal Wilson sebagai wali kota, mereka pun langsung mempercayai tanpa dilakukan pemeriksaan mendalam. Sesudah Wilson bersiap kerja tanpa bertanya lagi mengenai kedatangan polisi, Phoebe menelpon Regan namun sayangnya tidak diangkat. Penasaran mengapa Regan sulit dihubungi, Phoebe memutuskan mendatangi rumahnya dan mengetuk pintu beberapa kali. Tanpa diduga tidak ada jawaban apapun, dan Phoebe menemukan koran yang selama 2 hari ini tidak diambil oleh Regan. Saat kembali ke rumah dan merasa ada yang tidak beres dengan Regan, dia menerima pesan dari nomor Regan kalau sahabatnya itu sedang keluar kota untuk menenangkan diri dengan alasan terpukul dengan perselingkuhan yang dilakukan oleh Phoebe.
Di tengah kebingungan itu, seorang surveyor rumah mengetuk pintu dan menjelaskan ingin mengecek seluruh ruangan sesuai janji yang sudah disepakati oleh Wilson. Karena ternyata Wilson hendak melakukan tukar tambah dengan rumah lain yang berada di pusat kota. Namun saat Phoebe meminta agar loteng disurvei paling akhir karena mau dibereskan dulu, dia terkejut manakala mayat di sana tidak ada. Bahkan sudah rapi dari barang-barang milik Lucas. Merasa lega, Phoebe selesai menemani surveyor mengestimasi harga rumahnya dan kemudian menelpon Wilson. Phoebe kesal karena suaminya tidak memberi info kedatangan surveyor terlebih dahulu. Namun Wilson beralasan kalau sebelumnya sang istri sudah diberitahu. Setelah menutup telepon, Phoebe mual dan muntah layaknya sedang hamil sehingga dirinya memutuskan mengambil alat tes pack. Saat alat uji tersebut menunjukkan hasil, Phoebe tercengang manakala dirinya benar hamil. Sementara pernikahannya dengan Wilson sudah bertahun-tahun tidak dikaruniai anak. Di malam harinya karena tidak bisa tidur memikirkan kehamilannya, Phoebe diam-diam keluar kamar di saat sang suami masih tertidur untuk naik ke loteng. Tanpa diduga dia melihat secarik kertas yang terselip dan ketika diambil kertas tersebut berisi pesan cinta Lucas yang dibuat khusus untuk Phoebe. Ketika Phoebe terpukul dengan kalimat gombal dari Lucas, dia berjalan menuju jendela dan menyaksikan lampu rumah Regan sudah menyala, yang menunjukkan kalau Regan sudah pulang tanpa memberitahunya. Saat kembali ke kamar, dia terkejut manakala Wilson bangun sambil bertanya dari mana, dan Phoebe beralasan hanya mengambil minuman. Keesokan paginya sesudah Wilson tidak ada, Phoebe ke rumah Regan dan tidak menyadari ada seseorang yang mengintip dari jendela. Setelah Regan tidak mengangkat teleponnya lagi, dia pun memutuskan pulang. Dan ternyata Paula sudah menunggu di depan pintu untuk membicarakan sesuatu. Di tengah Paula menerangkan proyek untuk meningkatkan minat baca warga di kota tersebut, Phoebe tampak tidak antusias dikarenakan banyaknya beban dalam pikirannya. Saat Paula izin menggunakan kamar mandi, Phoebe mendengar suara benda jatuh sehingga dirinya langsung mengecek dan kaget melihat Paula masuk ke ruangan kerja Wilson yang padahal jalur ke kamar mandi tidak di sana. Paula pun memberi alasan yang kurang masuk akal dan kemudian segera izin pulang. Setelah Paula pergi, Phoebe masuk ke ruangan kerja Wilson untuk merapikan kertas yang berantakan tadi dan menemukan banyak uang sehingga dia curiga kalau suaminya sudah melakukan korupsi. Keesokan harinya di balai, sesudah membahas buku novel, Phoebe dihampiri oleh salah satu anggota dewan yang menyampaikan kalau Wilson akan memilih membangun mall dibanding perpustakaan yang menjadi janji kampanyenya di awal. Karena laporan tersebut dan juga temuan uang korupsi di ruangan kerja suaminya, Phoebe akan mengadukan Wilson ke kantor polisi. Saat diterima oleh polisi setempat, Phoebe diceritakan tentang kedekatan sang polisi dengan Wilson yang sangat erat, sehingga hal itu membuatnya ragu mengadukan kasus Wilson karena berpikir kalau sang polisi juga terlibat. Beberapa saat kemudian, setelah sampai rumah, Phoebe mendapati suaminya belum pulang. Dan saat memeriksa ke arah kolam renang, dia menemukan serokan kayu bakar yang ditaruh sembarangan. Tanpa menaruh curiga sedikit pun, Phoebe mengambil dengan tangannya dan menaruh kembali ke tempat semula. Di malam harinya, sesudah menyiapkan hidangan dengan muka cemberut, Wilson pulang dan di kesempatan itu Phoebe memberanikan diri dengan jujur bahwa dirinya telah melakukan perselingkuhan dengan Lucas. Tanpa diduga, Wilson yang mendengar pengakuan tersebut tidak langsung emosi. Sementara Phoebe diam-diam merekam dengan ponsel dan menanyakan apakah Wilson lah yang telah menewaskan Lucas di atas loteng. Namun karena gerak-gerik Wilson cukup menakutkan, Phoebe menggapai pisau yang membuat Wilson segera menahan tangannya. Di saat itu Wilson menyadari kalau Phoebe ingin menjebaknya dengan merekam jawaban mengenai kematian Lucas. Merasa terancam, Phoebe langsung menyerang Wilson dan kabur. Namun pintu keluar sudah dihalangi sehingga Phoebe naik ke loteng. Tanpa diduga seseorang mengejarnya terlebih dahulu dan membuat Phoebe terkejut bukan main. Ternyata orang yang mengejarnya adalah Lucas yang masih hidup dan terlihat sudah mengenal Wilson. Dalam kebingungan penuh tanda tanya, Wilson menjelaskan kalau mayat yang sebelumnya dilihat Phoebe di loteng adalah Regan. Wilson terpaksa menghabisi Regan akibat Regan menyalahkannya sebagai kepala keluarga yang tidak bisa membimbing Phoebe sebagai istrinya. Merasa harga dirinya diinjak-injak, Wilson pun menghantamnya dengan serokan yang ada di perapian dan mengangkut mayatnya ke loteng. Sambil menjelaskan dengan penuh amarah kepada Phoebe, Wilson memberitahu kalau di saat itulah dirinya bertemu dengan Lucas yang sedang bersembunyi. Phoebe pun bertanya bagaimana keduanya bisa bekerja sama. Wilson menerangkan kalau dia dan Lucas sudah saling bersepakat untuk saling membantu. Kesepakatan itu bisa terjadi karena Lucas diberi tawaran menggiurkan, manakala Wilson menjanjikan akan memberikan dana segar untuk penerbitan novel terbarunya, sementara Wilson akan ditutupi pembunuhannya. Untuk membuat Phoebe menjadi pelaku yang membunuh Regan, Wilson sengaja mengirimkan pesan dengan ponsel Regan ke Phoebe agar terlihat kedua sahabat itu sedang berselisih.
Tuduhan pun akan semakin kuat manakala sidik jari Phoebe sudah menempel di serokan yang digunakan Wilson mengantam Regan. Bukan hanya itu, Phoebe pun akan disetting membunuh dirinya sendiri. Namun saat Lucas diperintahkan menarik pelatuk, Phoebe mengungkapkan kalau dirinya sedang hamil anaknya Lucas. Kedua pria itu pun terlihat terkejut, akan tetapi saat Wilson tetap memaksa menembak, Lucas berubah pikiran dan Wilson segera menyerangnya. Saat mengambil kesempatan kabur, Phoebe menelpon pertolongan darurat. Saat telepon sudah tersambung, tanpa diduga ponselnya jatuh karena Wilson muncul sambil berteriak. Dalam situasi mengarahkan senjata, Wilson berkata dengan jelas kalau dia akan membunuh Phoebe seperti yang dilakukan kepada Regan. Phoebe ingin mengulur waktu memohon ampun sementara percakapan mereka terpantau pihak berwajib. Saat Wilson ingin menarik pelatuk, Lucas yang ternyata belum mati mengalihkan perhatiannya sehingga Phoebe mengambil kesempatan tersebut. Untungnya pihak berwajib datang dan membuat Phoebe berada di atas angin. Beberapa bulan kemudian, Phoebe terpilih menjadi senator yang mewakili kotanya. Sementara Wilson didakwa dengan kasus korupsi dan juga pembunuhan. Paula yang membantunya dalam mengungkapkan kasus korupsi suaminya meminta maaf atas perilakunya di ruang kerja Wilson kemarin. Dan Phoebe memahaminya sambil tersenyum dengan kehamilannya. Nah, seperti itulah alur cerita dari film Body and the Ethic. So, coba tuliskan di kolom komentar bagaimana menurut kalian tentang pembahasan kali ini. Dan jika kalian suka, jangan lupa berikan like-nya. See you di Setiawan, thanks for watching video, and until next time.